Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dengan tema Jangan Mengasihi Dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15-17, Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, orang percaya diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah dan kehendak Allah agar kita hidup selama-lamanya. Namun manusia sangat mudah terpengaruh untuk mengasihi dunia. Dunia di sini bicara tentang keadaan atau tata cara hidup manusia dunia yang pada dasarnya bertentangan dengan Allah. Kasih kita kepada dunia akan dengan mudah mengaburkan dan memadamkan kasih kita kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, bahwa kasih kita kepada Allah akan dengan mudah mengaburkan kasih kita kepada dunia pula. Seperti perkataan Yesus, tidak mungkin seorang mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mamon. Ia akan mengasihi atau membenci yang satunya. Jangan mengasihi dunia artinya jangan memiliki keterikatan secara emosi terhadap dunia agar tidak dikuasainya. Jangan memperhatikan dan melayani dunia yang penuh dengan gemerlap dosa. Orang percaya hendaknya mengingat bahwa kita telah menang atas dosa oleh karya Yesus Kristus. Dan dunia tidak dapat menaklukkan kita untuk kembali ke gaya hidup dan cara pikir dunia lagi. Kita harus hidup seperti Kristus telah hidup, yang berbeda dengan dunia. Ayat 16 mencatat 3 hal yang bukan berasal dari Allah tapi dari dunia. Yang pertama adalah keinginan daging. Bapak Ibu, keinginan daging adalah keinginan yang mengejar kesenangan yang najis dan berdosa, yang hanya memuaskan hawa nafsu. Yakobus 1 ayat 14-15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jika keinginan itu dibuahi, akan melahirkan dosa yang mendatangkan maut. Bapak Ibu, kita harus memperhatikan keinginan kita apakah sesuai dengan kehendak Allah atau hanya keinginan untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Itu termasuk mengubar emosi seperti suka marah-marah, gosip, makan berlebih, boros, dan yang lain-lainnya yang hanya memuaskan keinginan diri kita. Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan yang sebagainya. Banyak Bapak Ibu. Barang siapa melakukan hal-hal ini, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roma 8 ayat 8 berkata, mereka yang hidup dikuasai keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Namun keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yesus meninggalkan tempatnya di sorga dan turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Sakit hina ditanggungnya dengan taat kepada kehendak Bapa. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kedagingan akan menghambat ketaatan, kesetiaan, dan kasih kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan rawat tubuh kita untuk memuaskan keinginannya. Jangan biarkan kita dikuasainya, tapi kita harus melawan kedagingan kita dengan memberi nutrisi kepada roh kita melalui keintiman dan ketaatan kesetiaan kita kepada kehendak Bapa. Maka hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, dan biarkan hidup kita dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 24-25. Jangan dikuasai oleh keinginan daging. Shalom, Tuhan menguatkan kita.